warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan terkait operasi bilangan bulat penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian menggunakan garis bilangan. Selamat menyaksikan. Sebelum kita memulai operasi bilangan penjumlahan menggunakan garis bilangan, maka sebelumnya kita harus mengetahui dulu aturan dari operasi bilangan penjumlahan. Berikut adalah aturan dari penjumlahan. Penjumlahan maka kita maju. Ini adalah aturannya. Yang pertama, A ditambah B sama dengan C. A adalah bilangan yang ditambah. A ini merupakan posisi awal berdiri kita. Ditambah B ini adalah penambah. Apabila penambahnya positif, maka kita maju searah. Sedangkan apabila penambahnya itu negatif, maka kita balik arah dulu, baru kita maju. Sedangkan C ini adalah hasil akhir atau titik akhir di mana kita berdiri. Pertama adalah 3 ditambah 5 sama dengan 3 ini merupakan bilangan yang ditambah. Kemudian 5 adalah bilangan penambah. Untuk memperoleh hasil akhir, maka kita akan melakukan operasi bilangan menggunakan garis bilangan. Untuk pertama, kita berdiri pada posisi awal yaitu di angka 3, kemudian menghadap ke arah positif. Karena bilangan penambahnya itu positif, maka kita bisa langsung maju. Bilangan penambahnya adalah 5, maka kita harus maju 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita lihat hasilnya adalah 8. 8 merupakan bilangan positif, maka kita tulis pada hasil akhir yaitu 8. Contoh yang kedua yaitu 6 ditambah negatif 2. Angka 6 merupakan bilangan yang ditambah. Sedangkan negatif 2 adalah bilangan penambah. Untuk mendapatkan hasil akhir, kita akan menggunakan garis bilangan. Pertama, kita berdiri di posisi awal yaitu angka 6. Setelah itu, kita menghadap ke bilangan positif. Karena penambahnya adalah bilangan negatif, maka kita balik arah. Kemudian kita maju 2 langkah. 1, 2. Hasilnya adalah 4. Dan 4 merupakan hasil akhir. Untuk cara selanjutnya yaitu negatif 2 ditambah negatif 4. Negatif 2 adalah bilangan yang ditambah. Sedangkan negatif 4 adalah bilangan penambah. Untuk mengetahui hasil akhir, kita akan menggunakan garis bilangan. Posisi awal kita berdiri di angka negatif 2 dan menghadap ke arah bilangan positif. Karena bilangan penambahnya adalah negatif 4, maka kita balik arah. Lalu kita tambah sebanyak 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Maka hasilnya negatif 6. Jadi hasil akhirnya adalah negatif 6. Baik, untuk yang kedua adalah aturan pengurangan. Jika melakukan operasi bilangan pengurangan, maka kita harus mundur. A dikurangi B sama dengan C. A adalah bilangan yang dikurang, kemudian B adalah bilangan pengurang, kemudian C ini adalah hasil akhir. Untuk A adalah posisi awal di mana kita harus berdiri pada garis bilangan tersebut. Kemudian di bilangan pengurang, jika bilangan pengurang itu adalah positif, maka kita harus mundur searah. Kemudian jika bilangan pengurang adalah bilangan negatif, maka kita harus balik arah terlebih dahulu, tetapi tetap berjalan mundur. Kemudian hasil akhir ini adalah titik akhir di mana kita berdiri. Contoh yang pertama yaitu 9 dikurangi 5. 9 merupakan bilangan yang dikurang. Sedangkan 5 adalah bilangan pengurang.
Untuk menemukan titik akhir, kita akan menggunakan garis bilangan. Yang pertama, kita berada di posisi awal, yaitu kita berdiri di titik angka 9. Setelah itu, kita menghadap ke arah positif. Setelah itu, kita mundur sebanyak 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi hasil akhirnya yaitu 4. Contoh yang kedua yaitu 5 dikurangi negatif 3. Angka 5 adalah bilangan yang dikurang. Dan angka negatif 3 adalah bilangan pengurang. Untuk mengetahui hasil akhirnya, kita menggunakan garis bilangan. Posisi awal kita berdiri di angka 5 dan menghadap ke bilangan positif. Karena pengurangnya adalah negatif 3, maka kita balik arah. Dan mundur sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Dan hasilnya adalah 8. Langkah pertama, kita harus berada di posisi awal, yaitu negatif 7. Selanjutnya, kita menghadap ke arah bilangan positif. Karena bilangan yang dikurang itu adalah negatif, maka kita harus balik arah terlebih dahulu. Oke, ini sudah balik arah. Selanjutnya, kita harus mundur sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3. Nah, ini titik terakhir di mana saya berdiri, yaitu di garis 4, merupakan hasilnya. Negatif 4. Aturan perkalian. A adalah bilangan pengali, sedangkan B adalah bilangan yang dikali. C merupakan hasil akhir. Apabila pengali adalah positif, maka maju, sedangkan jika negatif, maka kita mundur. Jika bilangan yang dikali adalah positif, maka langsung maju atau searah. Jika bilangan yang dikali adalah negatif, maka kita balik arah terlebih dahulu. Jika aturan perkalian, maka pengali berada di bagian depan. Sedangkan pada penjumlahan dan pengurangan, maka pengurang atau penambah berada di tengah. Contoh pertama adalah 4 dikali dengan 2. 4 ini merupakan pengali. Kemudian 2 merupakan bilangan yang dikali. Untuk mencapai hasil akhir, maka kita akan menggunakan garis bilangan. Untuk posisi awal kita berada di titik 0, kemudian menghadap ke bilangan positif. Karena bilangan yang dikali dan juga pengalinya adalah bilangan positif, maka kita bisa langsung meneruskan maju 4 kali melalui 2 titik. 1, 2, 1 kali. 1, 2, 2 kali. 1, 2, 3 kali. 1, 2, 4 kali. Hasil akhirnya adalah 8. Untuk contoh soal selanjutnya yaitu 3 dikali negatif 3. 3 di sini adalah pengali. Karena pengali ini positif, maka kita maju. Sedangkan bilangan yang dikali negatif, maka harus balik arah. Untuk mendapatkan hasil dari 3 dikali negatif 3, maka kita akan menggunakan garis bilangan. Langkah pertama, kita berada di titik 0. Selanjutnya, kita mengarah kepada bilangan positif. Setelah itu, karena bilangan yang dikali itu adalah negatif, maka kita harus balik arah. Oke, ini sudah balik arah. Selanjutnya, karena pengalinya itu adalah bilangan positif, maka kita maju sebanyak 3 kali melalui 3 titik. 1, 2, 3. 1 kali. 1, 2, 3. 2 kali. 1, 2, 3.
Hasilnya adalah negatif 9. Jadi hasil dari 3 dikali negatif 3 sama dengan negatif 9. Contoh selanjutnya adalah negatif 4 dikali negatif 2. Negatif 4 adalah pengali. Dan negatif 2 adalah bilangan yang dikali. Karena di sini bilangan 4 adalah bilangan negatif, maka kita akan berjalan mundur. Di awal kita berada di titik 0 dan menghadap ke bilangan positif. Karena yang dikali bilangan negatif, maka kita balik arah. Karena bilangan pengalinya adalah bilangan negatif, maka kita akan mundur sebanyak 4 kali melalui 2 titik. 1, 2, 1 kali, 1, 2, 2 kali, 1, 2, 3 kali, 1, 2, 4 kali. Maka hasilnya adalah 8. Maka hasilnya adalah 8. Selanjutnya adalah aturan pembagian. A. Titik yang dituju harus ditandai. B. Pembagi. Jika pembaginya adalah positif, maka harus maju. Jika pembaginya adalah negatif, maka harus mundur. C. Hasil. Hasil bisa positif dan negatif. Jika titik yang dituju adalah searah, maka hasilnya positif. Jika titik yang dituju balik arah, maka hasilnya negatif. Oke, untuk contoh yang pertama adalah 9 dibagi 3. 9 ini adalah titik yang dituju. Kemudian 3 adalah pembagi. Karena pembaginya adalah bilangan positif, maka kita hanya perlu maju atau searah. Untuk menentukan hasil akhirnya, maka kita perlu menggunakan garis bilangan. Langkah pertama adalah kita menuju titik yang dituju, yaitu di angka 9. Kemudian menuju ke titik 0. Kemudian menghadap ke arah bilangan positif. Karena pembaginya adalah bilangan positif, maka kita tidak perlu berbalik arah. Kita perlu maju searah sebanyak 3 titik. 1, 2, 3, 1 kali, 1, 2, 3, 2 kali, 1, 2, 3, 3 kali. Kita berhenti di titik angka 9. Untuk hasil akhirnya, karena kita tadi tidak perlu berbalik arah, maka hasilnya adalah positif. Untuk selanjutnya yaitu 8 dibagi negatif 2. 8 sebagai titik yang dituju. Sedangkan negatif 2 adalah bilangan pembagi. Dapatkan hasil akhir, kita akan menggunakan garis bilangan. Yang pertama, kita tandai titik yang dituju yaitu 8. Selanjutnya kita berdiri di titik angka 0. Setelah itu kita menghadap ke arah bilangan positif. Lalu karena pembaginya adalah negatif 2, maka kita mundur. Karena jika mundur kita tidak akan mencapai titik yang kita tuju, maka kita balik arah. Setelah balik arah, kita hitung mundur sebanyak 2 titik. 1, 2, 1 kali, 1, 2, 2 kali, 1, 2, 3 kali, 1, 2, 4 kali. Karena kita tadi sudah mundur sebanyak 4 kali, maka hasilnya adalah negatif 4. Mengapa negatif 4? Karena pada saat menuju titik yang dituju, kita berbalik arah. Jadi hasilnya adalah negatif 4.
negatif 2. Negatif 10 merupakan titik yang akan kita tuju. Sedangkan untuk negatif 2 merupakan pembagi. Karena pembaginya negatif, maka kita akan berjalan mundur. Untuk bisa mengetahui hasil dari negatif 10 dibagi negatif 2, maka kita akan menggunakan garis bilangan. Untuk langkah yang pertama, kita harus menandai titik yang kita tuju, yaitu negatif 10. Selanjutnya, kita harus menuju titik 0. Setelah menuju titik 0, kita menghadap ke arah bilangan positif. Selanjutnya, kita lihat pembaginya positif apa negatif. Karena pembaginya negatif, maka kita berjalan mundur. Dan juga arah bilangan yang kita tuju itu juga negatif, maka kita langsung mundur saja tanpa berbalik arah. Langsung kita mundur sebanyak 2 titik. 1, 2, 1 kali, 1, 2, 2 kali, 1, 2, 3 kali, 1, 2, 4 kali, 1, 2, 5 kali. Maka hasilnya adalah positif 5. Kenapa hasilnya positif 5? Karena pada saat menuju titik yang kita tuju, kita tidak perlu berbalik arah.